warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Puspita. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 orang. Pertama itu saya sendiri, kedua Sukmayanti, yang ketiga Saidatul. Di sini kami membahas tentang perubahan dalam organisasi. Pertama-tama saya sendiri memaparkan materi yang pertama tentang perubahan organisasi, yang dimana perubahan atau cek manajemen atau organisasi dalam suatu perusahaan. Manajemen perubahan dalam atau manajemen of check adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu sistematis ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi yang telah secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Adapun jenis perubahan yang terdiri dari 5. Yang pertama itu perubahan rutin, perubahan darurat, perubahan dalam hal mutu, perubahan radikal, dan perubahan makro. Adapun tujuan dan manfaat perubahan dalam suatu manajemen. Tujuan manajemen perubahan menjadi dasar dalam perubahan organisasi di perusahaan. Di antaranya adalah ada 3. Yang pertama itu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Yang kedua untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Yang terakhir untuk memperbaiki aktivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Itulah materi saya. Yang kedua, pemateri selanjutnya. Nama saya Sukmayanti. Saya akan memaparkan materi selanjutnya. Faktor yang menghambat perubahan dalam manajemen. Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering muncul adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan. Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif, karena justru karena adanya penolakan tersebut, maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk berhasil mengelola perubahan, ada baiknya kita melihat beberapa hal yang membuat organisasi bertahan terhadap perubahan. 1. Takut berubah dan takut kehilangan. 2. Terlambat untuk memulai dan bergerak terlalu lamban. 3. Perencanaan yang buruk. 4. Gagal melibatkan karyawan. 5. Kurang menghargai pendukung perubahan. Selanjutnya, perubahan dan pengembangan organisasi. Manajer senantiasa mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang akan mengisyaratkan penyesuaian desain organisasi di waktu yang akan datang. Perubahan dalam lingkungan organisasi dapat disebabkan oleh kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Berbagai kekuatan eksternal dapat menekan organisasi untuk mengubah tujuan, struktur, dan operasinya. Sedangkan perubahan faktor seperti tujuan, perubahan manajer, sikap karyawan, strategi, dan teknologi baru juga merubah organisasi. Selanjutnya, tahapan-tahapan manajemen dalam perubahan. 1. Tahapan identifikasi perubahan. 2. Tahapan perencanaan perubahan. 3. Tahapan implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan perubahan dan pembukuan yang diharapkan. 4. Tahapan evaluasi dan umpan balik. Itulah yang mungkin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedatul, NIM saya 1804030063. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi di mana proses pengelolaan manajemen perubahan. Cara menangani perubahan organisasi ini memerlukan pendekatan. Cara pertama ialah konsep reaktif, yang kedua program perubahan yang direncanakan. Pada cara pertama ini biayanya sederhana serta secara cepat, di mana manajer akan memberikan reaksi setelah masalah terjadi. Misalnya bila peraturan pemerintah baru masyarakat di perusahaan untuk mempunyai perlindungan terhadap kebakaran, mungkin manajer membeli alat-alat kebakaran itu. Pendekatan yang kedua atau juga disebut dengan produktif, Thomas dan Bennis mendefinisikan perubahan yang direncanakan sebagai perencanaan dan implementasi inovasi struktural. Kebijaksanaan secara sengaja. Pendekatan ini tepat bila keseluruhan atau sebagian besar satuan harus mencakup dua gagasan untuk mencapai kualifikasi organisasi. Yang kedua, elemen dalam manajemen perubahan. Elemen mengenai sistem pada dasarnya merujuk pada serangkaian kebijakan dan kerja yang dijalankan oleh organisasi, atau juga serangkaian mekanisme untuk mengatur input dan proses guna menghasilkan output yang dikehendaki. Contoh dari sistem organisasi ialah yang pertama sistem mutu dengan ISO, yang kedua sistem perencanaan karir berbasis kompetensi, yang ketiga sistem teknologi informasi, yang keempat sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Yang terakhir, cara mengatasi perubahan dalam organisasi merupakan isu penting dalam suatu perusahaan. Perusahaan dapat memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja, dan yang sebelumnya banyak hal yang terjadi menjadi penyebab sebuah organisasi akan berubah. Untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru. Yang kedua, komunikasi. Penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan. Yang ketiga, partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan, mulai dari persiapan hingga proses pengimplementasian, sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Yang keempat, mengelola transisi. Proses perubahan melewati masa transisi ini dan situasi saat ini untuk menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transmisi tersebut membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Yang terakhir, melanjutkan momentum perubahan, di mana setelah perubahan dilakukan organisasi perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan momentum untuk melakukan perubahan. Sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.